Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan sungguh besar, sungguh luar biasa dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui persekutuan doa malam di gereja kita di tempat ini. Terlebih dahulu mari kita memuji Tuhan atas kasih yang besar, atas kasih yang tiada pernah berkesudahan, atas kasih yang selalu baru, kasih yang tiada duanya. Mari kita pujikan bersama, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau bukan bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Oh, Kau bukan bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Bukan bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau, Allah yang selalu mengasihi kami tanpa syarat, Allah yang selalu mencurahkan anugerah berkat yang begitu limpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna.
Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami sungguh bersyukur kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama duduk diam mendengar firman Tuhan. Dan kami juga akan bersatu hati mengangkat, menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan melihat hati setiap kami pada saat ini, hati yang sungguh rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kami pribadi pas pribadi. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas ini, Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online yang kami laksanakan dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membacakannya. Bapak Ibu yang di rumah, baik dengan anak-anak juga, mari kita bersama-sama membacakannya. Saya akan pandu melalui virtual ini. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats yang baru saja kita baca, nats yang sangat kaya sekali, memiliki makna yang sangat dalam sekali. Berkali-kali dikhotbahkan, berkali-kali direnungkan, akan selalu membawa satu hal yang baru, satu hal yang membuat kita semakin kagum akan karakter Kristus yang sudah turun ke dunia ini, yang sudah mati untuk menjangkau kita, untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini. Namun pada malam hari ini saya akan mengangkat satu bagian aspek saja. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, rendah hati seperti Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, kita memiliki karakter yang unik, berbeda satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam hidupnya. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam hidup bersama. Tidak ada yang dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Orang yang hanya ingin hidup sendiri atau merasa tidak membutuhkan orang lain hanya akan merugikan dirinya sendiri dan akan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Tapi hidup bersama bukanlah hal yang mudah tentunya, karena kadangkala teman atau kenalan atau bahkan mungkin saudara kita sendiri
dapat berubah menjadi saingan atau lawan, atau mungkin kita anggap mengancam posisi kita dan lain sebagainya. Hubungan yang baik dapat berubah menjadi permusuhan, percekcokan, perselisihan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Filipi sedang menghadapi ancaman perselisihan dan perpecahan. Kehidupan persekutuan di Filipi tidak lagi sehati dan sepikir. Karena itu, Paulus dalam suratnya ini mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bahkan dalam pasal 4 ayat kedua secara jelas Paulus menyebutkan ada dua wanita, yakni Euodia dan Sintike, supaya sehati dan sepikir dalam Tuhan. Itu berarti bahwa perselisihan dan percekcokan sangat mengancam keutuhan jemaat yang dibangun dari hasil pemberitaan Injil Rasul Paulus ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika situasi ancaman perpecahan terjadi, Paulus sedang berada dalam penjara. Paulus dipenjarakan karena pemberitaan Injil, dan waktu itu Paulus juga sedang berhadapan dengan lawan-lawannya yang ingin menjatuhkannya dan menghambat Injil Kristus. Namun Paulus tidak mau mendiamkan keadaan jemaat di Filipi. Paulus tidak mau Injil yang telah ditaburkan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa jemaat di Filipi harus sehati dan sepikir untuk menyempurnakan sukacita Paulus di dalam penjara. Sungguh luar biasa. Paulus yang keadaannya juga sedang tidak baik, dia masih mengingat akan orang lain. Dia akan masih memikirkan tentang orang lain. Dan apa yang membuat dia sukacita? Ketika orang yang berselisih, ketika ada percekcokan, itu bisa dirajut kembali, itu bisa menjadi baik kembali. Itu yang menjadi permintaan Paulus, dan itu yang menjadi membawa satu sukacita besar kepada Rasul Paulus. Sungguh luar biasa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Paulus sungguh-sungguh memahami, menyadari bahwa sesungguhnya tujuan utama hidup orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, atau tujuan hidup kekristenan adalah menjadi seperti dengan Kristus. Seperti halnya yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, di sana dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap orang Kristen harus meneladani Kristus dalam hidupnya dan mengikuti jejak hidupnya sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin kita bertanya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa sama seperti Kristus? Ya, memang dalam keadaan kealahannya, memang kita tidak mungkin bisa mencapainya. Tetapi ingat bahwa Kristus juga 100% manusia dan sudah memberikan teladan kepada kita semasa hidupnya di muka bumi ini, dan tentunya kita dapat mencontoh dan meneladani dengan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan kita malam hari ini, saya mengangkat satu aspek yang harus kita kembangkan, kita bangun, dan kita hidupi dalam hidup kita sebagai orang percaya, yakni kerendahan hati. Kerendahan hati, berbicara tentang kerendahan hati, siapakah yang berani mengatakan saya sudah melakukannya dengan baik? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dalam Filipi 2 ayat 6-7, di sini dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat rendah hati sekali. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani,
tetapi untuk melayani. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak semata-mata memikirkan dirinya sendiri atau mencari pujian bagi dirinya sendiri, tetapi menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, seperti yang dicatat dalam Filipi 2 ayat 3b. Banyak orang Kristen yang kurang menyadari akan hal ini. Mungkin karena kekayaan yang melimpah, akhirnya kita merasa orang lain lebih rendah daripada kita. Atau mungkin dari sisi lain, secara intelektual kita hebat, kita cerdas, kita pintar, sehingga tanpa kita sadari kita menganggap orang lain di bawah kita, orang-orang lain itu jauh di bawah kita, tidak mengerti akan banyak hal, hanya kita yang memahami. Atau mungkin dalam contoh-contoh yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi berkat dengan kita terus mengoreksi diri kita dan kita rela merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menjadi berkat dengan cara seperti itu, dengan rela merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bahkan kewajiban merendahkan diri, sekali lagi Paulus mengatakan perendahan diri itu bukan pilihan, atau dikasih dua opsi. Kamu mau merendahkan diri atau tidak, silahkan pilih. Tidak seperti itu. Tetapi kita sebagai orang percaya dipanggil untuk merendahkan diri. Karena apa? Karena Kristus sendiri sudah memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita. Kristus sudah melakukan itu bagi kita. Kita dipanggil untuk meneladani Kristus. Kita harus merendahkan diri. Itu jadi tuntutan yang Tuhan mau, karena Kristus sudah memberikan teladan. Karena Kristus sudah memberikan contoh bagi kita. Dengan mengingat apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam ayat 5-8, Paulus mengingatkan lagi tentang teladan yang agung. Ia merendahkan diri sedemikian rupa dan tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Jika Yesus yang adalah Tuhan dan Raja bersedia untuk merendahkan hati sedemikian rupa, maka kita pun sebagai orang yang berdosa seharusnya melakukan hal yang serupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam seluruh pelayanan Yesus, kita pun melihat bagaimana kerendahan hatinya yang sangat menakjubkan. Ia menerima orang-orang berdosa, menghibur orang yang berkesusahan, dan lain sebagainya. Ini teladan yang mengagumkan, dan hendaknya kita pun menerima orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, pelajaran rohani apa yang dapat kita kutip melalui perenungan kita pada malam hari ini? Tuhan mau agar kita belajar dari kerendahan hati Yesus, dan dengan kerendahan hati kita bisa memaafkan kesalahan rekan kita. Dengan kerendahan hati kita bisa menerima kelemahan dan kekurangan pasangan kita. Tentu kita menikah bukan dengan orang yang sempurna. Mungkin kita menemukan kesalahan di sana sini, kelemahan di sana sini. Tetapi dengan kerendahan hati, karena Kristus juga sudah mati untuk kita, mengampuni kita, kita juga mau mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Terlebih lagi kesalahan pasangan kita. Dengan kerendahan hati kita bisa menerima kekurangan orang lain, tapi juga mengakui kelebihan dan keistimewaan orang lain. Terkadang kita lebih cenderung bisa menerima kekurangan orang lain, tapi sulit menerima kelebihan orang lain. Kita harus hati-hati akan hal ini. Kita harus objektif menilai, dan ketika itu bagus, kita akui bagus. Dengan cara itu kita saling support satu dengan yang lain, saling memberkati, saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati juga kita mengutamakan kepentingan orang lain atau pekerjaan Tuhan di atas kepentingan diri kita sendiri. Dengan kerendahan hati kita bisa memberikan dukungan dan support bagi teman kita untuk maju dan berkembang. Dalam Efesus 5 ayat 21,
Di sana kita menemukan bahwa kerendahan hati mengawali semua relasi, yakni mungkin relasi suami istri, orang tua dengan anak, atasan dengan bawahan, dan lain sebagainya. Dengan demikian kita melihat bahwa kerendahan hati dipelajari, dilakukan terlebih dahulu oleh suami istri atau ayah dan ibu. Jika ini bisa dikerjakan dengan baik, maka teladan kerendahan hati akan dipelajari juga oleh anak-anak di tengah-tengah keluarga dalam rumah tangga kita. Terlebih dalam situasi saat ini, yang mana sebagian besar kegiatan kita lakukan dari rumah, bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Apakah yang sudah kita tunjukkan di tengah-tengah keluarga kita? Teladan apakah yang sudah kita berikan sebagai ayah, sebagai kepala, sebagai imam? Teladan apa yang sudah kita berikan? Sebagai mama, sebagai ibu, teladan apa yang sudah kita berikan? Sebagai anak, bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita di tengah-tengah keluarga kita selama ini? Jika karakter ini bisa dikerjakan di dalam keluarga, maka hal ini akan berdampak juga dalam gereja, dalam pelayanan kita. Dan sungguh betapa indahnya pelayanan Tuhan yang saling merendahkan hati dan saling melayani, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh. Hanya dengan kerendahan hati kita bisa saling mendukung, kita bisa saling memberikan support untuk bisa bertumbuh bersama. Hanya dengan kerendahan hati kita bisa bersatu, karena bersatu adalah kehendak Tuhan dan kesatuan adalah kekuatan kita. Mari kita bersatu, bekerja sama dalam melaksanakan tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan pada masing-masing kita. Kerjasama menuntut kebersamaan, menuntut kesatuan, dan kesatuan menuntut keterbukaan. Saling percaya satu dengan yang lain. Keterbukaan, saling mempercayai bahwa kita dapat bekerja sama, saling mengisi, saling berbagi, dan saling mengasihi. Hal ini semua memang mengucapkan seolah-olah gampang, tapi melakukan butuh kerendahan hati yang sungguh luar biasa, yang perlu kita taklukkan di hadapan Tuhan dan mohon pimpinan Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini kita berkomitmen seperti Kristus yang sudah menjadi teladan bagi kita semua. Kita juga mohon kekuatan kepada Tuhan untuk Tuhan terus mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga kita memiliki kerendahan hati, dan biarlah terus Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur atas firman yang sudah kita renungkan bersama-sama. Kita mohon kepada Tuhan supaya firman yang sudah kita renungkan bersama ini bekerja lebih dalam lagi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kita juga berdoa untuk pergumulan hidup jemaat yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, mengalami kesulitan dalam usaha, pekerjaan. Kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat yang mengalami tekanan hidup, kelemahan fisik, jemaat yang sedang sakit. Kita juga berdoa untuk persoalan rumah tangga, keluarga, dan lain-lain. Kita juga berdoa untuk keluarga jemaat ataupun siapa saja yang menonton media online ini. Kita berdoa biarlah Tuhan terus yang memberikan kesehatan, memberikan sukacita, memberikan semangat melalui ibadah-ibadah online yang kita laksanakan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Untuk ketiga pokok doa ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Tuhan sudah memberikan kami teladan, Tuhan sudah memberikan kami contoh untuk merendahkan diri kami satu dengan yang lain, untuk kami bisa saling menerima, saling mengasihi satu dengan yang lain. Hanya dengan cara itulah ya Bapa, relasi kami satu dengan yang lain boleh terbangun dengan relasi yang baik, relasi yang tulus.
Kami sungguh rindu, kami memiliki kasih Allah, kami memiliki senantiasa hati yang sungguh-sungguh terangkat kepada Tuhan, sehingga iman kami semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami memiliki kepekaan rohani sehingga kami mampu melihat situasi saudara-saudara kami secara khusus dalam situasi pada saat ini. Ada begitu banyak hal, ada begitu banyak orang yang mengalami tekanan hidup ya Bapa, oleh karena perekonomian, oleh karena pekerjaan, pendidikan, sakit penyakit, atau apapun itu yang dialami oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka pribadi pas pribadi. Kami berdoa ya Bapak untuk seluruh jemaat Tuhan secara khusus di GKT Gloria Cakra Negara ini, segala pergumulan yang mereka alami, biarlah Tuhan yang melawat, Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka senantiasa sukacita, sehingga mereka mampu melewati hari-hari mereka dengan tetap teguh berpegang kepada Tuhan, berpegang teguh pada janji Tuhan, karena Tuhan akan tetap menolong, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami pribadi pas pribadi seturut dengan waktu dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin berada dalam kelemahan tubuh. Kami mohon lawatan Tuhan, kami mohon Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yang keempat, mari kita berdoa untuk pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Kita mohon biarlah Tuhan terus yang campur tangan atas pemerintahan kita agar terhindar dari gelombang baru penularan COVID-19 ini. Kita berdoa juga untuk pemulihan nasional di sektor kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan. Biarlah Tuhan juga tetap yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kita juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis. Tuhan juga senantiasa memberikan mereka kekuatan dalam merawat seluruh pasien yang sudah terpapar virus corona ini. Kita juga menyerahkan untuk segenap majelis hamba Tuhan dan seluruh pengurus komisi di gereja Tuhan di tempat ini. Untuk ketiga pokok doa ini, mari kita doakan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, bahwa apa yang kami alami pada saat ini sungguh membutuhkan kesadaran dari seluruh pihak, baik pemerintahan kami maupun seluruh masyarakat Indonesia ini. Kami mohon kiranya Tuhan terus yang bekerja sama melalui pemerintahan kami. Tuhan berikan mereka hikmat untuk memutuskan hal-hal apa yang harus ditempuh agar virus corona ini bisa segera teratasi. Kami juga berdoa untuk seluruh pemulihan, baik dalam sektor kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati sehingga semua pihak boleh memprioritaskan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini. Tidak masing-masing mementingkan kepentingan sendiri, tapi biarlah masing-masing seluruh rakyat Indonesia juga boleh mementingkan kepentingan bersama ya Bapak, sehingga virus ini, penyebaran mata rantai virus corona ini boleh segera teratasi dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapak untuk segenap majelis hamba Tuhan dan seluruh pengurus komisi di gereja-Mu di tempat ini. Kami sungguh menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kami sungguh tidak mampu melakukan apapun yang menjadi bagian kami. Namun kami tetap merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami memohon hikmat, kami mohon kekuatan, kami memohon anugerah Tuhan untuk terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, baik pribadi pas pribadi maupun dalam tim, dalam pelayanan. Biarlah Tuhan juga terus memberikan kami hikmat yang berasal daripada Tuhan, bagaimana kami harus terus untuk mengembangkan pelayanan di gereja-Mu di tempat ini, secara khusus di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi virus corona ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa juga untuk pelayanan ibadah online yang kita laksanakan, baik ibadah online setiap minggu dan perekaman dilakukan seminggu sebelumnya. Kita berdoa untuk seluruh tim yang terlibat, seluruh tim penata layan ibadah, tim musik, untuk sound system, untuk multimedia, dan seluruh
para penata layan ibadah, biarlah Tuhan terus yang memberikan pertolongan, memberikan sukacita dalam melayani Tuhan. Kita juga berdoa untuk kesadaran seluruh masyarakat agar bersatu padu dalam mengikuti himbauan pemerintah dan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan-pemberitaan miring yang dapat memicu kekacauan di bangsa negara kita ini. Kita juga berdoa untuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia. Doakan agar diberikan hikmat dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah serta kelompok masyarakat Indonesia serta kelompok masyarakat ekonomi lemah dari dampak pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat doa-doa kita ini kepada Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk persiapan pelayanan ibadah online yang kami lakukan, baik ibadah online minggu, persekutuan doa malam, dan ibadah keluarga. Kami juga terus memohon pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam segenap persiapan yang kami lakukan, baik penata layan ibadah, baik tim musik, tim-tim yang mendukung dalam pelayanan ini. Tuhan terus memberikan kami kesatuan hati, memberikan kami semangat untuk kami dapat terus melayani Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk sound system, untuk multimedia, dan mulai dari proses perekaman, editing. Kami sungguh menyadari Bapak ini satu pekerjaan yang tidak gampang, namun kami terus mohon pertolongan, belas kasihan dari Tuhan. Dan selanjutnya kami terus menyerahkan untuk media online ini, untuk terus Tuhan pakai secara khusus untuk memberkati setiap majelis, setiap jemaat Tuhan di GKT Gloria Cakra Negara, dan siapapun yang menonton media online ini. Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan untuk pemerintahan pusat, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan seluruh menteri yang membantu, dan seluruh pemerintah daerah. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat bijaksana sehingga mereka mampu memutuskan dengan hikmat dari Tuhan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi situasi pada saat ini, secara khusus untuk menangani virus corona yang sedang merajalela di bangsa negara bahkan di dunia ini. Dan kami juga terus menyerahkan untuk seluruh masyarakat, biarlah Tuhan memberikan kesadaran sehingga kami boleh bersatu mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Terima kasih Bapak. Di atas semua itu kami sungguh menyadari Bapak bahwa kami penuh dengan keterbatasan dalam memohon kepada Tuhan, namun Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam bangsa negara kami, bahkan bagi dunia ini. Oleh karena itu kami terus merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak. Inilah pokok-pokok doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Syafaat kami yang agung. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua.